Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji syukur pada Allah Rabb yang senantiasa menyempurnakan nikmatnya pada kita semua. Di antara kelalaian-kelalaian kita, seringnya lalai kita dalam mengabdi beribadah padanya, namun Allah tak pernah menghentikan sekejap pun nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengaruniakan nikmat yang luar biasa yang tidak semua hamba Allah dapatkan, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah iman Islam inilah yang menjadikan kita sama-sama berkumpul, bermuajahah untuk melakukan thalabul ilmi. Kita berharap pada Allah majelis ini menjadi majelis yang tercurah rahmat, sakinah, berkah dan juga ilmu dan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada hamba Allah terkasih Nabi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada para sahabat, keluarga, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia dalam meninggikan kalimahnya, yang dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita tentang sholat, di mana tentu saja seperti yang sudah disampaikan, kita membahas sholat ini bukan berkaitan dengan fikus sholatnya, bukan fikihnya, tapi ini dalam rangkaian tazkiyatun nafs. Jadi sholat yang kita bahas itu adalah sebagai sarana dalam membina, mentarbiyah, melakukan upaya-upaya persucian diri kita. Dan kita sudah pernah bahas, jadi amal itu ada amalan Islam atau amalan syariah, amalan ihsan atau amalan thariqah, amalan iman, dan ada amalan ihsan atau amalan hakikah, gitu ya. Nah, jadi dalam aktivitas ibadah kita ini ada 3 amalan yang harus kita rasakan, hadirkan, gitu ya. Nah, kita sudah membahas bagaimana hal-hal yang mendukung dalam adab dohir tak kala kita menunaikan sholat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkhususkan membahas berkaitan dengan 6 adab batin yang harus kita tegakkan, jadi sama dengan rukun 17 rukun sholat. Nah, ini pun juga ada rukun dalam kita menghidupkan batin kita tak kala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Nah, dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, inna rajula la yansorifu, jadi sesungguhnya seorang selesai dari sholatnya, wa makutiba, tapi ternyata tidaklah ditulis dari sholatnya ini ila usulun sholatihi, ada yang cuma mendapatkan 1/10-nya saja, tusuha, dan ternyata ada yang cuma dapat 1/9-nya, sumunuha, ada yang cuma dapat 1/8-nya, ada subuha, ada yang dapat 1/7-nya, sudusuha, ada yang 1/6-nya. Ini makin bagus kan berarti ada yang khumusuha 1/5-nya, ada rubuha, ada yang 1/4-nya, tulusuha, ada yang 1/3-nya, ada yang nisfuha, ada yang dapat setengahnya. Nah, jadi ini ternyata kalau kita lihat mengapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud ini menyatakan orang yang sholat itu mendapatkan bagian yang berbeda-beda. Ternyata itu ditentukan, kata Al-Munawi rahimahullah,
Perbedaan pahala tersebut sesuai dengan perbedaan orang-orang yang sholat berdasarkan kekhusyuannya dan penghayatan makna bacaan sholat dan yang semisalnya yang menyebabkan kesempurnaan sholat. Nah, oleh karena itu 6 rukun ini ya, ini kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali menyatakan rukun yang harus kita penuhi, dan ini adalah salah satu bagian tertegaknya kekhusyuan kita dalam sholat kita ya. Karena inilah ciri dari orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Iman ini lebih tinggi dari Islam ya, yang seperti kita pernah bahas dalam amalan-amalan hati ya. Nah, jadi mukminun ini adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi bukan hanya seorang mukmin itu menegakkan atau menunaikan sholatnya, menegakkan rukun-rukun dalam kaitan rukun-rukun sholatnya secara zahirnya, tapi juga khashi'un. Nah, di sini ruh dari sholatnya itu hidup, gitu ya. Sama dengan kopi ya, bapak-bapak senang kopi kan ya. Nah, kopi kan ya, tapi kopi itu ya pasti ya bapak-bapak, mungkin ibu juga ya senang kopi kan ya. Ada yang peminum kopi gitu kan ya, peminum kopi sama minum kopinya mah, gitu ya. Tapi ada penikmat kopi ya. Nah, penikmat kopi itu beda dengan peminum kopi ya. Cara minumnya gitu kan ya, itu kelihatan gitu ya, bagaimana dihayatinya gitu ya. Wah, tidak langsung dimasukkan gitu kan ya. Wah, dirasakan gitu ya di sini bagaimana kopi itu gitu ya. Ini penikmat. Nah, bahasan-bahasan kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan cita rasa sholat kita. Nah, cita rasa sholat ini yang disebut dengan az-zauq dalam ibadah. Nah, az-zauq jadi menikmati ya, seperti layaknya nanti kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan beliau menikmati sholatnya ya, sahabat menikmati sholatnya ya. Nah, di sisi lain yang sholat ternyata bisa celaka ya, bisa celaka yang sholat. Itu dalam surat Al-Ma'un kan ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini sampai membuat kita terkejut gitu ya, orang yang sholat juga bisa celaka. Tapi apa maksudnya alladzina hum an sholatihim sahun? Nah, orang-orang yang lalai sholatnya ya, banyak bentuk kelalaian kita dalam sholat, baik lalai dalam kaitan menunda-nunda waktunya ya, baik dalam kaitan ia lalai dalam menegakkan rukun-rukunnya. Ia sholat tapi sholatnya tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia sholat tanpa ilmu gitu ya, dia tidak mau belajar ya sholat yang benar itu seperti apa. Nah, baik juga lalai dari sisi bagaimana hatinya gitu. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang sahun dalam sholat kita ya, yang lalai. Nah, juga ada yang alladzina hum yura'un ya, dalam sholatnya itu ingin dilihat ya, ingin pencitraan gitu ya, ingin bahwa di masyarakatnya dia diakui ya, bahwa ia adalah orang yang soleh gitu ya. Nah, ia ingin dipuji, berbuat riya ya dengan sholatnya ini. Nah, inilah rahimahullah ya, yang menyebabkan bagaimana kita harus berupaya yang dalam sholat kita itu menghadirkan hati kita kekhusyuan ya. Dan sedangkan khusyuk itu sendiri, Rasulullah SAW bersabda, awal syai'in yurfa'u min hadhil ummah itu al-khusyuk ya. Nah, jadi awal pertama perkara diangkat dari umat ini ialah khusyuk. Ini perbuatan yang amat sulit ya, apalagi kalau kita menyempurnakan kekhusyuan kita di sholat kita penuh gitu ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam ya. Mungkin hampir nyaris berat sekali gitu ya, kita akan mendapatkan kekhusyuan secara sempurna dalam sholat kita gitu. Nah,
sedikit sebagai gambaran ya, agar ini sering khusyuk itu seperti apa sih gitu ya. Sholat khusyuk itu gimana, apakah betul-betul hilang gitu ya, atau seolah-olah di depan ada cahaya gitu ya, atau nah banyak orang mempersepsikan khusyuk itu gimana gitu ya, atau sudah tidak ingat apa-apa lagi gitu ya. Nah oleh karena itu kita lihat bagaimana para ulama menyampaikan apa itu khusyuk gitu ya. Nah jadi tafsir dari khusyuk kata para ulama ya dalam sholat itu adalah diamnya anggota badan yang disertai dengan ketenangan ya dalam hatinya. Ini ada tumaninah ya, salah satu rukun dan sholat itu tumaninah ya. Nah maksudnya menghadirkan ya, mengkonsentrasikan hati dalam sholat dan menjadikan anggota badannya tenang, maka tidak ada perbuatan sia-sia dan bermain-main dalam sholat. Disertai hati yang hadir konsentrasi menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah tak kala hati seorang hamba menghadap kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui isi hati, nah nanti akan kita bahas jabarkan ya dari makna khusyuk ini dengan 6 adab batin dalam sholat kita gitu ya. Nah maka pasti hamba tersebut akan meraih khusyuk dan memusatkan pikirannya kepada zat yang dia sedang bermunajat kepadanya dalam sholatnya ini gitu ya, yaitu Allah Ta'ala. Nah maka khusyuk ini sifat ruhani ya, dalam diri manusia yang menimbulkan ketenangan dalam hati, dan itu terpancar dengan anggota badannya. Nah, sholat ini adalah ibadah nafs ya, ibadahnya jiwa ya. Nah, jadi seluruh, tidak hanya anggota badan kita tapi juga ruhani kita. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ya melihat dulu nih bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini diriwayatkan dari Atha ya, bin Umair. Nah ini datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ubay berkata, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah Anda lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menangis gitu ya, lalu menceritakannya. Nah pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun lalu berkata, hai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Tuhanku malam ini. Indahnya akhlak Rasulullah SAW ya, bagaimana pada istrinya gitu ya, indahnya akhlak Rasulullah SAW pada Allah lebih hebat lagi gitu ya. Rasulullah SAW agung akhlaknya, dan ternyata kepada istrinya juga beliau tadi yang begitu indah ya, sehingga meminta izin gitu ya, tak kalah akan melakukan ibadah kepada Allah gitu ya. Nah sesungguhnya aku suka dekat denganmu gitu ya, dan aku menyukai apa yang kau sukai gitu ya. Lalu Aisyah melanjutkan, setelah itu beliau bangkit dan berwudu lalu berdiri untuk sholatnya. Nah sholat beliau itu beliau terus menerus menangis dalam sholatnya ya, Rasulullah itu menangis terus sehingga pangkuannya basah gitu, dan terus menangis hingga tanahnya basah. Nah ini indahnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini rahimahullah ya, bagaimana salah satu bentuk ya, tentu saja ini dari uswatun hasanah ya, dari Rasulullah SAW yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah kita berupaya berusaha agar sholat kita itu adalah juga sholat yang kita nikmati ya, sebagai bentuk ta'amudiyah, dialog kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita lihat bagaimana ada batin sholat ini ya. Nah ini ada 6 ya, bapak-bapak, ibu ya, juga adik-adik di sini ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tegakkan 6 hal ini dalam sholat kita, dan ini merupakan amalan batinnya gitu ya. Nah apa saja? Pertama hudur, tafahum. Hudur itu hadir ya, nanti kita akan pahami ya makna dari hudur ini. Tafahum ya, memahami dari bacaan dan gerakan sholat kita gitu ya. Ta'zim, mengagungkan ya, dan juga haibah. Di situ ada rasa takut ya, takutnya bukan khauf ya, ini haibah yang muncul dari ta'zim tadi gitu ya. Karena mengagungkan Allah, dari pengagungan ini muncul haibah ya.
Nah selain haibah, nah ini sayap ya, dua sayap dalam ibadah, haibah dan roja, antara rasa takut dan juga harap pada rahmat rahim Allah, dan haya itu malu, gitu ya. Nah roja berharap, haya malu, gitu ya. Nah haibah takut, gitu ya. Nah takut yang sekali lagi nanti kita akan sama-sama bahas, gitu ya. Nah ini ya 6 hal, ya 6 adab batin yang insya Allah mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan rusyidnya, irsyada kepada kita semua agar kita dapat menghadirkannya dalam sholat kita. Nah yang pertama hudur ya, atau hadir. Apa maksudnya hudur dalam sholat ini? Yaitu hati kita sepenuhnya ada ya di situ untuk sholat, dan otomatis dengan hadirnya hati kita itu mengabaikan segala hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena takbir itu kan Allahu Akbar, disebutnya takbiratul ihram. Maknanya apa? Takbir yang mengharamkan. Ya, takbir kita itu adalah tak kala kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu yang lain menjadi kecil. Mana yang lebih besar dari urusan salat yang sedang kita jalankan ini? Tidak ada urusan lain yang lebih besar, gitu ya. Allahu Akbar yang kita hadapi ini adalah Allah yang maha besar. Ya, tidak ada perkara ataupun tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada urusan, semuanya itu kecil dibandingkan dengan urusan dan siapa yang dihadapi kita dalam sholat kita. Nah, maka dengan takbir ini Allahu Akbar, kita sepenuhnya udah hilangkan, haramkan perbuatan-perbuatan lain dari selain sholat kita, haramkan ucapan-ucapan lain selain ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat kita, dan hadirkan dalam hati ya hal-hal yang tentu saja berkaitan dengan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hudur itu berarti ya seseorang itu pihak yang hadir bersama al-haq, antara hamba dan khaliq al-ma'bud, gitu. Dalam sholat ini hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sebab ketika ia goib dari makhluk, nah ia menggoibkan dari makhluk. Jadi hapuskan perkara-perkara yang itu makhluk ya dalam hatinya. Ya. Mau masak apa, mau pakai pakaian apa, gitu ya, masalah cicilan, masalah apa saja ya itu hilangkan, ya hadir gitu ya bersama Allah ya, bersama al-haq. Nah, karena limpahan zikir pada yang hak, karena di dalamnya ada zikir-zikir ya, ingat kita pada al-haq ya, di dalam qalbunya, yang berarti ia hadir dengan qalbunya. Jadi hadir itu sekali lagi bapak-bapak dan ibu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jemaah Masjid Hidayah Ummah, hadir itu bukan hanya jasad fisiknya yang hadir, tapi hadirkan qalbunya, hadirkan hatinya, gitu ya. Nah ini rahasia dan inti sholat, gitu ya, adalah menghadapkan hati kepada Allah dan konsentrasi secara total di hadapannya. Ketika seorang tidak menghadapkan hati pada Allah ya, dan menyibukkan diri dengan bisikan-bisikan jiwa ketika sholat, coba itu bagaikan ya, seorang yang berhadapan dengan seorang raja dan padahal dia sedang meminta kepada raja tadi, menginginkan kemurahan hati dari raja, kemuliaan dan kasih sayangnya, tapi ia malah berpaling, gitu ya. Coba bayangkan kalau di hadapan seorang yang raja tadi, kita ngomong tapi gitu ya, ngomong kita matanya kemana-mana gitu ya, atau hatinya itu tidak terpusat kepada yang dimintanya. Nah itu kehilangan hudur itu sama dengan itu, gitu ya. Kita tidak merasa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu inilah ya yang disebut dengan ihsan hudur ini, gitu. Jadi anta'budallah, engkau beribadah, engkau sholat kepada Allah ka'annaka tarahu. Nah, sholatnya itu seolah-olah engkau melihat Allah ya. Gimana tuh sholat yang seolah-olah engkau melihat Allah gitu dalam sholat ini, gitu ya.
Fa ilam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, kalau susah kita mau musyahadah namanya ya, menyaksikan Allah dalam sholat kita, nah maka ada tingkatan yang kedua, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini namanya muraqabah gitu ya. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Kan sama nggak orang yang diawasi atau merasa hadir, misalnya seorang karyawan nih, karyawan yang bekerja di depannya ada direkturnya misalnya ya, ada atasannya, itu sama nggak dengan karyawan yang bekerja dan tidak ada atasannya di hadapannya misalnya. Oh, itu kan, wah kalau ada atasannya itu kan ya berupaya gitu ya, sebaik mungkin gitu ya di hadapan atasannya. Nah ini kita rasakan di hadapan Allah gitu. Makanya ihsan itu maknanya ahsana yusinu, ihsanan itu betul-betul mengoptimalkan ya segala sesuatunya dalam sholat kita. Nah ini adalah hudur. Nah jadi kalau kita lihat hudur ini seperti yang dalam surat Yunus ayat 61. Jadi wa ma takunu fi sa'nin, ya, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Nah, Allah menyaksikan itu bukan fisik kita saja. Kan Allah mengetahui kan ya apa yang ada dalam hati kita. Wa asiru qawlakum aw yahrubi innahu alimun bidatis sudur. Baik itu kita sembunyikan dalam hati atau kita zahirkan dalam mengucapkan sesuatu, Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Ala ya'lamu man khalaq wa latifun khabir gitu ya. Nah, apakah tidak mengetahui? Tentu saja Allah mengetahui ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan hati kita siapa? Allah ya. Kan kaum kita ini selalu bicara ya. Sekarang juga kaum itu terus tidak pernah berhenti untuk bicara ya. Wah, ini terus hati kita tuh selalu berbicara. Nah, ucapan-ucapan hati kita, zikir-zikir hati kita, nah dalam sholat itu semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diucapkan oleh hati kita, diamalkan oleh hati kita, itu semua ya, wa ma taqulu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin ya wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Dan luar biasanya Allah ya, suci Allah, dan Allah alimun, Allah Maha mengetahui ya ada berapa orang yang bermunajat kepada Allah ya dengan berbagai bahasa ya. Nah dengan berbagai bahasa bermunajat pada Allah, dan ucapan manusia itu tidak hanya ucapan zahirnya, ucapan hatinya juga, semua manusia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu dalam sholat ini rasakan dialog kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam hadis riwayat Ahmad dia disebutkan ya, waktu kita baca surat Al-Fatihah ya. Nah ini sebetulnya tak kala kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam gitu ya, kita bacakan. Sebetulnya itu dijawab gak sama Allah? Waktu kita mengucapkan Alhamdulillah itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Rasakan bahwa sebetulnya dia ya Allah langsung menjawab hamidani abdi. Lalu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Nah ya, terus hambaku mengulangi pujiannya untukku gitu ya. Lalu kita mengatakan ya, kita membaca lagi Maliki Yaumiddin majjadani abdi, hambaku memuliakan. Lalu Pak Ilakola, lalu kita membaca lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hada baini wa baina abdi. Nah ini kan bagian-bagian ya, ini bagian untuk Allah.
Nah, di pertengahan ini antara Allah dan hamba, ya. Karena di sini ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah menjawab gitu ya. Nah, lalu Allah menjanjikan wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang ia minta. Nah, lalu tak kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Jadi sholat itu interaksi, bukan sendiri sebetulnya. Betul-betul kita sedang menghadap Allah dan Allah menjawab dari setiap bacaan-bacaan kita. Nah, maka rasakan nikmatnya. Mana lagi yang lebih nikmat dari kita berdialog kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita, ya, yang maha sempurna, yang maha agung dalam sholat kita. Ya. Nah, inilah bagaimana akhirnya para sahabat, ya, itu merindukan ya sholat menjadi sesuatu yang selalu dinanti-nanti, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan hudur, ya. Nah, jadi Allah rasakan ya dalam sholat kita bahwa itu betul-betul ya, antara kita hadir, ya, dan juga menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya yang kedua itu tafahum. Nah, tafahum, ya. Nah, ini penting kita hadirkan tafahum ini dalam hati kita, dalam batin kita kalau kita menaikkan sholat. Tafahum itu apa? Paham, ya, bacaan kita, ya. Jadi paham mendalam atas apa yang sedang kita ucapkan. Nah, karena zikir, kenapa disebut zikir? Ini zikir itu sesuatu yang sebetulnya kita ketahui, kan? Tapi zikir itu diulang-ulang, zakarul, karena supaya ingat, supaya masuk ke dalam hati kita. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mengetahui Allah Maha Suci, tapi supaya hati kita membenarkannya, nah makanya disebutnya walid, ya, wirid juga, ya. Wirid itu kan kalau kita mah pancaran-pancaran gitu, agar hati kita itu diingatkan terus gitu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar hati kita terus terpatri gitu. Nah, di sini tafahum itu memahami ya segala perkara dalam sholat dan bacaan sholat yang sedang didirikan, dan menghayati makna dan gerakan sholat dengan penghayatan lahir dan batin. Nah, kata Imam Ghazali, makna-makna dalam sholat itu indah, katanya, karena ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, ya, diajarkan kepada kita. Nah, jadi ini tarbiyah robaniyah, ya, pembinaan hati tazkiyatun nafs yang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan untuk hambanya. Maka tidak ada jalan lain yang dalam menuju Allah, itu adalah sesuatu yang Allah sediakan sarananya, yaitu sholat ini, gitu. Nah, oleh karena itu, nah ya, kita yang mulai gitu, kita rasakan, ya, dalam tahapan sholat, ya, dari pas wudu, ya, kita mulai takbiratul ihram secara singkatnya gitu, ya, bagaimana kita menghadapkan hati kepada Allah, ya, dan mengagungkannya gitu, ya. Nah, ini kita mulai bagaimana di antara aktivitas hidup kita hentikan wa alih nafsaka. Kita kan kalau menyimpang itu biasanya dari deviasinya kecil dulu, kan, ya. Misalnya 1 derajat menyimpang dari jalan keikhlasan kepada Allah, itu tujuan hidup kita. Nah, 1 derajat, tapi kan kalau lama-lama itu ke arah sana jadi jauh, kan, ya, jadi jauh. Memang menyimpangnya pertama sedikit. Nah, hidup kita pun demikian. Seringkali dalam hidup kita karena keruhnya, ya, kehidupan dunia, sibuknya, ya, urusan-urusan dunia, kita berinteraksi dengan orang, kita berinteraksi dengan proyek, dengan pekerjaan, dengan kesibukan, dengan hal-hal tadi, kan, ya, itu seringkali membuat hati kita itu berpaling dari tujuan hidup yang sebenarnya. Hilang keikhlasan dan makna dalam kita menjalankan ibadah-ibadah rutinitas kita itu. Sholat itu kita diarahkan lagi, gitu, ya. Nah, ini kita dengan takbir ini, hati kita kepada Allah lagi, gitu, ya, dan mengagungkan, gitu, ya. Lalu kita mukadimahnya, penghormatan, isti'adzah, gitu, ya.
Nah, lalu dalam ruku kita merasa diri rendah dan lemah, mengagungkan dan meninggikan Allah. Nah, terus dalam i'tidal kita memperbanyak pujian bagi Allah. Nah, dalam sujud ya, ini menundukkan hati, bukan hati kita saja, tapi seluruh anggota badan kita ya. Itu disujudkan, direndahkan ya. Nah, ini di hadapan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Nah, lalu kita merendahkan diri dalam iftirosh ya, pada roh, berdoa memohon ampunan, rahmat, hidayah, rezeki dan keselamatan. Nah, lalu juga kita merendahkan diri dan memberi penghormatan dan tahiyat dan doa. Nah, ini rangkaian sholat. Ini adalah rangkaian yang begitu indah gitu ya. Jadi kan banyak mu'alaf yang menemukan keindahan dalam Islam itu ini ibadah yang benar gitu ya. Karena dia merasakan sebelum masuk Islam, cara dia beribadah pada Tuhan itu dia rasakan tidak seindah ya apa yang diajarkan dalam Islam gitu ya. Ini ta'abudiyah yang luar biasa, makna-maknanya dia rasakan gitu ya, sehingga dia beruntung, merasa sangat beruntung mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah dengan dia dimasukkan ke dalam Islam katanya dengan menikmati sholat ini gitu ya. Nah, ini rasakan ya bapak-bapak dan ibu juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasakan ini di makna-makna sholat gitu ya. Nah, luangkan waktu kita untuk betul-betul mentadaburi gitu ya. Di luar sholat juga kita coba tadaburi dari bacaan-bacaan sholat kita ya. Dimulai dari takbir tadi ya, miftahus sholat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu, ini hadis riwayat Muslim ya, adalah toharoh. Nah, kita sudah bahas ya, dari toharoh saja kita harus hadirkan maknanya. Jadi dalam tazkiyatun nafs, waktu kita melakukan toharoh itu kita merasakan bagaimana seperti dalam hadis yang sahih ya, dosa-dosa itu, kotoran tangan kita itu keluar semuanya sampai dari ujung kukunya. Nah, ya, itu bagaimana kita menghadap Allah itu dengan kesucian lahir dan batin gitu ya. Nah, lalu kita bertakbir ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mempusatkan tidak ada lagi ya Allah, semuanya titipkan urusan-urusan kepada Allah yang Maha Agung. Udah ya, nggak usah dipikirkan masalah-masalah kita, urusan-urusan kita ya, ataupun hal-hal yang di luar sholat kita gitu ya, dengan takbir kita. Nah, setelah itu ini nanti bacaannya banyak ya dalam iftitah ya, mungkin bapak-bapak juga, ibu juga berbeda-beda ya dalam bacaan iftitah ini. Salah satu contoh saja ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari ya, bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, mungkin nanti kalau ada, mungkin ya Pak Ahmad ada program apa menghafal sama-sama ya, juga boleh dengan maknanya ya, memahami maknanya sholat kita supaya sholat kita betul-betul terasa gitu ya, makna kita waktu kita bermunajat pada Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Indah sekali bacaan ini ya. Ini doa, ya Allah jauhkan aku ya, dan kesalahanku seperti jauhnya timur dan barat gitu ya. Kita meminta kepada Allah agar betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kesalahan gitu ya. Nah, jadi ini baik yang sudah kita lakukan maupun ke depan gitu ya, agar kita selalu punya jarak yang jauh dengan kesalahan, dengan maksiat, dengan dosa. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Aduh, alangkah indahnya ya doa kita meminta pada Allah agar hati kita, kalbu kita yang di situ ada penyakit yang sudah kita bahas ya, kibar, sombong yang seringkali kita tanpa sadari ada ya. Seringkali kita dalam ibadah ria gitu ya, sayang gitu ya, kita sudah berusaha ibadah pada Allah tapi itu dilakukan dengan ria, itu ada dalam penyakit hati kita. Ada kedengkian kepada saudara kita gitu ya, mudah dengki kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Di dalam hati kita ada hubbu dunia, suka melalaikan Allah tapi lebih memilih mencintai urusan-urusan dunia ya, ataupun ya kita mudah dalam melalaikan ketaatan pada Allah. Semuanya kita minta agar Allah cuci ya, dicuci
dicuci, dibersihkan gitu ya. Nah, khotoya kama itu kasabul abyadu minad danas, sampai diibaratkan oleh Allah ini ya suatu perumpamaan seperti membersihkan kain putih gitu ya. Kan ini noda-noda banyak di kain kita. Lalu kita meminta kepada Allah agar dicuci, dibersihkan lagi, putih lagi. Nah, demikian pula dengan hati kita. Nah, maka ini saat yang luar biasa dari Allah ya. Kesempatan yang luar biasa untuk kita memohon bermunajat. At-thawbu abyadu minad danas. Allahumma ghsilni, tidak cukup itu saja. Tapi tidak hanya nakini gitu ya. Nah, tapi juga igsilni, cucilah min khotoya, sampai dengan 3, tidak cukup hanya bil ma'i, tapi juga wasalji wal barodi. Nah, ini salah satu contoh yang kita bangun gitu ya, makna dari bacaan ini ya, atau bacaan yang indah juga. Ini panjangnya kan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah doa kita yang meluruskan kembali wajah kita gitu. Yang selama ini wajah kita suka mengarahkan kepada atasan kita, mengarahkan kepada hawa nafsu kita gitu ya. Kita suka bertuhan ya kepada ego kita, kepada kehendak keinginan kita, ya kepada hasrat kita, ambisi kita. Nah, saat ini kita serahkan lagi, kita hilangkan itu semua. Ya, wajhatu wajhiya lilladzi, seiring kita menghadapkan diri kita ke kiblat, kita juga menghadapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam doa iftitah ya. Nah, doa-doa lain juga ya. Ini doa iftitahnya banyak ya. Nanti Allah silakan dipahami dengan baik gitu ya. Nah, lalu ta'awudz gitu kan ya. Nah, ini tentu saja jangan dijaharkan gitu ya. Ta'awudznya jangan di a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak usah dijaharkan. Tapi ta'awudz ini di dalam hati disirkan. Dan ta'awudz ini dibacakan di rakaat berapa? Rakaat pertama saja gitu ya. 2, 3, 4 tidak usah gitu ya. Nah, di rakaat pertama saja ya. Nah, bagaimana kita berlindung kepada Allah ya dari syaitan yang terkutuk gitu ya. Nah, karena syaitan itu tidak akan diam tak kala seorang itu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia al-khannas ya, berupaya memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya contoh saja ya, Bapak-bapak dan Ibu, nanti silakan ya. Tadi surat Al-Fatihah ya. Ini surat yang 17 kali kita terus dawamkan kepada Allah, yang mengandung makna, makanya disebutnya Ummul Quran ya. Nah, Ummul Quran karena terkandung Al-Quran, termuat Al-Quran dalam surat Al-Fatihah ini, juga sebagai Al-Fatihah pembuka gitu ya. Nah, terus kita membaca bacaannya ya, terus doa-doanya ya. Subhana rabbiyal azim gitu ya. Ini kan Maha Suci Aku yang Maha Agung, atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Kita rasakan betul-betul ucapan demi ucapan Maha Suci Allah ya. Nah, nanti Maha Suci Allah ini akan menyebabkan juga dalam hidup kita. Kita suka mensucikan Allah dari sifat-sifat manusia, tapi dalam hidup seringkali kita menyematkan Allah dengan sifat-sifat manusia gitu ya. Misalnya apa ya? Seolah-olah Allah itu bukan pemberi rezeki, seolah-olah Allah itu tidak memberikan yang terbaik pada kita, seolah-olah Allah itu tidak bisa mengabulkan doa kita ya. Seolah-olah Allah itu menzalimi kita, Allah tidak adil. Kita sudah mensucikan Allah, tapi dalam hidup kita seringkali kalau kita tertimpa musibah, oh kenapa saya tertimpa musibah seperti ini ya? Tapi yang lain tidak gitu kan ya. Maklum si ibu ini makmur ya, tapi saya kenapa sulit mendapatkan segini ya Allah, di mana keadilanmu gitu ya. Di situ muncul sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah dalam hidup kita gitu ya. Nah, seringkali kita lupa ya untuk mensucikan Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli gitu ya. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Misalnya Allah liman hamidah, kita rasakan maknanya. Allah Maha mendengar bagi yang memujinya. Di saat itulah kesempatan kita untuk memuji Allah. Nah,
rahimahullah, mungkin saya tidak panjang dalam hal ini, mungkin nanti rahimahullah bisa ya kembali mentadaburi ya dari makna-makna ya bacaan sholat gitu ya. Nah, rahimahullah, berikutnya ta'zim ya. Nah, ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ta'zim itu merasakan kebesaran Allah. Ini ada dua dalam ta'zim ini, merasakan kebesaran Allah, lalu merasakan diri terlalu kerdil, hina gitu ya, tak berdaya di hadapan Allah. Pengagungan dan penghormatan, kita mengagungkan kebesaran Allah, melakukan penghormatan kepadanya, kita merasakan kebesaran Allah dengan merasa bahwa diri kita kecil, hina, lemah, dan tak berdaya di hadapan Allah. Nah, kata Imam Ghazali, ini kita ada dua ma'rifah di sini. Pertama, ma'rifah tentang keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, ini bagian dari pokok-pokok iman. Kedua, ma'rifah tentang dirinya gitu ya. Nah, ini dua keadaan ini harus kita hadirkan gitu ya. Nah, kita ta'zim, agungkan ya Allah dengan dari bacaan-bacaannya. Jangan sampai hati kita lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Nah, haibah tadi ya, haibah itu muncul dari ta'zim. Kan takut itu macam-macam ya. Dalam bahasa Arab istilah takut itu ada khauf, ada khosyah, ya ada haibah. Nah, takutnya beda-beda ya. Khauf sama, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia sama takut itu ya. Saya takut ular, ya saya takut setan, gitu ya. Saya takut, bahkan saya takut Allah gitu ya. Sama aja kosakatanya takut gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab ya, haibah ini takut terhadap kekuasaan, kalau mungkin segan gitu ya. Ya, terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah ketika berada di hadapannya. Nah, merasa takut terhadap kemurkaan dan azabnya. Seperti kalau ada orang yang diagungkan oleh kita datang ke rumah, padahal sudah kita bersihkan semuanya, semuanya sudah dibersihkan, tapi pas datang tuh seolah-olah kita takut aja ada yang kurang gitu dalam hati ini, ada yang mengecewakan gitu ya kepada tamu kita gitu ya, yang kita agungkan. Nah, itu sama, kita pun sudah berupaya pada Allah dengan ibadah kita yang terbaik, tapi hati kita tetap merasa khawatir ada suatu hal yang Allah tidak ridho gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Khawatir ada kelalaian atau ada hal apa yang kita kurang menyempurnakan ikhtiar kita dalam taat kita pada Allah. Nah, itu haibah. Jadi antara haibah, tapi sisi lain kita tumbuh rohnya, harapan yang besar. Makanya kita bersemangat. Ini yang menumbuhkan semangat kita dalam belajar pada Allah. Itu adalah rohnya, berharap pada Allah ya. Menaruh harapan besar, mudah-mudahan sholat yang dikerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa, setiap doa yang kita hantarkan kepada Allah dalam sholat kita adalah doa yang mustajab ya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah raujah ya. Dan yang terakhir itu ada haya, yang merasa malu gitu ya. Nah, kita kan malu ya kepada yang kita segani, itu jadinya malu gitu ya. Karena kita tadi ma'rifah, kenal siapa diri kita ya. Kan yang paling kenal diri kita sendiri gitu ya. Kita tahu kan ya di saat kita sendiri ya. Nah, betapa buruknya ya, betapa jeleknya perilaku kita ya kalau kita sendiri gitu, dan kita mengetahui bagaimana buruknya nafsu kita ya, bagaimana kita seringkali ya melakukan suatu hal-hal yang sebetulnya itu merupakan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, oleh karena itu kita malu gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan, dosa ya, maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, yang kelalaian yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin ya rahimahullah yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya, ya, irsyadatnya, ya, bimbingannya agar kita mampu ya dapat betul-betul mengoptimalkan ta'abudiyah kita dalam sholat kita, yang menghadirkan Allah, yang menghadirkan kenikmatan, ya, cita rasa dalam sholat kita ini gitu ya, selain amalan-amalan zahir ya, yang juga kita tegakkan, yang rukun-rukun sholat yang kita tegakkan, dan juga diiringi dengan bagaimana hati kita yang juga menunaikan
sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan ya, stimulus untuk kita sama-sama berdiskusi ya, membahas berkaitan dengan adab batin dalam sholat ini. Ya, saya persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau adik-adik ya, rahimahullah, bila ada hal yang mungkin perlu diperjelas ya berkaitan dengan materi ini, ataupun mungkin ada tambahan ya yang dirasakan dalam pengalaman yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menegakkan kehusuan dalam sholat kita ini. Itu saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata kehilapan saya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Silakan mungkin Pak Ibu.